warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Anggraini dari kelas 2001B dengan NIM 029. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin salah satu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Pagi hari ini dimulai dengan literasi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Marsha, teman-teman bisa minta tolong untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, teman akan mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Itulah Indonesia Raya. Marisa, Lia, Selena, hadir dulu. Marcella, hadir dulu. Nanda, hadir dulu. Devi, kok ada suaranya ya? Hadir dulu. Anissa, hadir. Aman, Okta, hadir dulu. Silvi, hadir dulu. Baik, karena semua sudah hadir, maka pelajaran akan saya mulai. Nah, untuk materi sebelumnya boleh dibuka di modul yang sudah saya berikan lewat WA ya. Ya, Bu. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dinamika kependudukan kemarin sudah saya jelaskan. Jadi dari kalian ada yang mengingat materi tentang dinamika kependudukan itu apa? Saya kemudian Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan kesebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi. Baik, terima kasih. Selain itu, dinamika penduduk dapat didefinisikan sebagai kondisi di saat struktur penduduk jumlah dan persebaran mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Definisi tersebut didefinisikan oleh Bappenas tahun 2017. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai faktor dinamika kependudukan. Di sini ada 3 faktor dinamika kependudukan. Yang pertama adalah kelahiran. Nah, setiap daerah itu memiliki angka kelahiran masing-masing, dan itu tinggi atau rendah. Salah satu faktor kelahiran yaitu secara umur mereka itu menikah dini. Lalu ada tingkat pendidikan. Setiap daerah memiliki tingkat pendidikan yang masing-masing, baik itu SD, SMP maupun SMA. Kita lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya ada status pekerjaan wanita serta pembangunan ekonomi. Nah, di sini kan setiap ekonomi itu masing-masing ya, maupun menengah, ke atas ataupun sedang. Nah, ekonomi ini itu bisa mempengaruhi tingkat kelahiran. Seperti salah satu contohnya kayak, oh nanti saya jadi beban untuk keluarga, maka saya akan langsung menikah saja. Dan di situ juga mengakibatkan angka kelahiran ini semakin tinggi.
yang tinggi. Sebagai contohnya, tahun kemarin ada wabah COVID-19 mengalami tingkat kematian yang cukup drastis menurun. Baik itu penduduknya itu berkurang secara bertahap maupun langsung banyak. Nah, kematian terdapat dua kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan tingkat kematian halus. Selanjutnya ada migrasi penduduk. Migrasi penduduk sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas administrasi suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Nah, mereka itu migrasi karena apa sih? Setiap kota mereka itu ada yang namanya orang-orang pekerjaan di situ kurang, maka mereka akan migrasi entah ke tempat kota yang lebih baik ataupun migrasi ke tempat-tempat yang belum ada penduduknya. Nah, dari ketiga faktor dinamika kependudukan, ada yang tahu tidak? Di mana sih provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi? Saya Bu. Iya Mbak Sylvi, boleh dijawab? Jawa Timur dan Jawa Barat. Baik, terima kasih Mbak Sylvi atas jawabannya. Selain itu, ada daerah lain yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta. Salah satu penduduk yang memiliki kepadatan tinggi yaitu Jawa Barat. Jawa Barat sendiri memiliki penduduk yang banyak. Nah, kenapa memiliki penduduk yang banyak? Karena mereka memiliki anak kelahiran yang tinggi. Di situ membuktikan bahwa Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber data kependudukan. Nah, di sini ada 3 sumber data kependudukan. Yang pertama ada sensus penduduk. Sensus penduduk sendiri dilakukan dalam pendataan penduduk yang dilakukan oleh salah satu petugas yang datang ke rumah warga untuk mendata, baik itu secara terperinci dan merata. Untuk waktunya itu membutuhkan jangka waktu yang lama. Yang tahu tidak sih kenapa sensus itu membutuhkan waktu yang lama dan berapa jangka waktunya? Saya boleh bilang Ya, silakan sama-sama. sensus penduduk Indonesia diadakan setahun sekali karena membutuhkan waktu yang cukup lama, yang melibatkan banyak orang sehingga memakan biaya cukup besar. Jadi tidak efisien bila dilakukan dengan setahun sekali waktunya. Mengingat angka kematian dan kelahiran setiap waktu selalu berubah. Baik, terima kasih. Nah, sensus sendiri kan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan data yang diinput itu sangat banyak, baik menghimpun, mengumpulkan, dan menyusun. Itu kayak kita butuh waktu yang lama karena kan di Indonesia itu cukup banyak ya, dari Sabang sampai Merauke. Terus yang kedua ada survei penduduk. Survei penduduk sendiri memiliki penjelasan salah satu metode pengumpulan data penduduk dalam bentuk beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara menanyakan sampel daerah sebagai kawasan bisa mewakili karakteristiknya. Kayak survei penduduk ini tuh kayak kita ambil sampel di setiap daerah untuk menjadikan salah satu ciri atau karakteristik daerah tersebut. Lalu yang ketiga ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dan kejadian penting, baik itu pencatatan secara kelahiran, kematian, ataupun pernikahan di setiap negara. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan mengenai registrasi kependudukan. Ada yang tahu nggak sih apa yang menjadi kelemahan dari registrasi kependudukan? Dijawab. Ya, silakan. Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara maju menemui masalah registrasi penduduk karena data yang dicatat masih kurang lengkap, banyak peristiwa yang tidak dilaporkan dan data kurang. Terima kasih Mbak, silakan. Nah, di sini tuh kayak registrasi penduduk itu membutuhkan waktu juga karena setiap saat itu ada kematian ataupun pernikahan yang mungkin belum dilakukan
melakukan pelaporan baik itu secara negara. Baru kalau pendidikan seperti contohnya baru secara agama atau negara. Itu yang menjadi penghambat terjadinya registrasi kependudukan. Selanjutnya memasuki materi permasalahan dinamika kependudukan. Ada yang ditanyakan sebelum memasuki materi tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dinamika kependudukan. Yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Nah, di Indonesia sendiri ya, kan kalau untuk terpenuhinya kebutuhan hidup itu setiap orang masing-masing itu menjadi permasalahan dalam dinamika penduduk. Yang kedua adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Setiap lapangan pekerjaan itu mungkin memerlukan yang berbeda. Jadi kan para anak muda sekarang itu kayak gengsi, mau kerja di sini juga sesuai urusan saya atau dengan saya. Yang ketiga ada sarana dan prasarana sosial. Sarana prasarana sosial ini seperti contoh jalan, pembangunan jalan yang belum bisa merata di Indonesia. Sekarang sudah merata, seperti adanya jalan tol itu membantu kegiatan sarana prasarana sosial yang ada di Indonesia. Yang keempat ada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan sendiri belum bisa merata ke setiap pelosok, ke setiap daerah, terutama sebagai contoh daerah Papua yang memiliki kayak tertinggal banget gitu, juga banget. Tapi ya karena mereka di daerah timur mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah, tapi sekarang sudah mulai diperhatikan. Dan pendidikan banyak yang kayak memandang pendidikan itu ya sampai sini aja, atau ada yang karena pembangunan sekolah belum bisa berlanjut karena daerah mereka itu terkecil atau terpelosok. Yang berikutnya ada persebaran penduduk tidak merata. Nah, persebaran penduduk yang tidak merata ini bisa dilakukan seperti migrasi ataupun perpindahan penduduk untuk mengisi pulau tersebut agar penduduk di sana bisa merata dan bisa tersebar di Indonesia, agar yang maju itu terutama tidak di Jawa ya. Kalau di Jawa dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan sudah merata. Mungkin sekarang bisa bergeser ke daerah lain seperti provinsi Kalimantan yang sekarang akan ada perpindahan provinsi. Dari permasalahan dinamika penduduk ini ada yang ditanyakan enggak? Nanti ya. Yang berikutnya upaya mengatasi dinamika penduduk. Untuk mengatasi dinamika penduduk yang pertama ada pengurangan pertumbuhan penduduk. Pengurangan pertumbuhan penduduk ini bisa dicegah dengan cara kayak kita berkarir, bekerja, ataupun fokus untuk pendidikan, tidak melakukan pernikahan di usia dini. Yang kedua, kayak mengikuti program pemerintah yaitu KB 2 Anak Cukup. Yang kedua ada pemerataan pembangunan infrastruktur sosial, kesehatan, dan pendidikan. Jadi di Indonesia karena belum bisa merata, mungkin pemerintah bisa melakukan kegiatan pemerataan infrastruktur. Yang ketiga ada meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang beragam, baik itu bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, ini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, harusnya kita bisa mengelola sumber daya alam kita tanpa bantuan asing. Dan gimana sih kalau kita bisa mengelola sumber daya alam yang baik? Dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya agar bisa mengelola sumber daya dengan baik. Untuk berikutnya, yang keempat, membuka lapangan pekerjaan serta memberikan pelatihan sesuai bidang keahlian. Nah, di sini mungkin kayak anak muda belum minat untuk bekerja atau belum memiliki keahlian, bisa ada pelatihan sesuai bidang keahlian, dimulai dari kata
Saya tunggu sampai 10 menit ya. Iya, Bu. Ini waktu diskusi kalian sudah habis, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1 ya. Maju nanti. Ya, maju ke depan ya. Saya juga jago. Ya, yang sudah boleh maju ke depan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan upaya untuk mengatasi masalah dari sarana dan prasarana sosial. Upaya yang dilakukan adalah Yaitu membangun prasarana sesuai kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman, misalnya seperti Papua itu dibangun apa ya, kayak terminal, puskesmas, kan masih minim di daerah tersebut. Kira-kira seperti itu. Mana teman-teman ada tanggapan? terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok siapa yang bisa? Ya, silakan namanya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai permasalahan dinamika penduduk. Kelompok kami mengambil topik yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penduduk di Indonesia hampir sekitar 70 juta jiwa dan di mana sebagian besarnya terpusat di Pulau Jawa, terutamanya di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah mengadakan program yaitu program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain. Seperti contohnya transmigrasi yang dilakukan dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok terakhir sudah siap? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri sebagai presentasi. Nama saya Farah, nama saya Risa, nama saya
Iya, Bu. Yuk. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan tugas kelompok dan tugas individu ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Di sini saya akan kasih tugas untuk kalian. Sudah? Untuk tugas kelompok sendiri, kalian bisa memilih kelompok terserah untuk siapa sama siapa. Untuk membaginya seperti tadi ya, ada 3 orang, ada 4 orang. Untuk tugasnya membuat pengarahan dinamika kependudukan dari topik yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tugas individu sendiri, kalian bisa mencari jurnal. Tugas kelompok itu, tugas individu untuk deadline-nya tanggal 31 Mei ini mendatang ya. Ya, Bu. Apabila ada yang tidak paham, boleh tanya ke saya, bisa melalui WA ataupun langsung saat saya mengajar. Untuk pengumpulannya bisa secara lewat Google Classroom. Untuk materi hari ini nanti saya berikan di Google Classroom. Ya, Bu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dinamika penduduk itu mempengaruhi satu sama lain antara kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, di ketiga faktor ini tentunya itu berimbas pada ekonomi, sosial maupun kebudayaan serta pendidikan serta kesehatan. Maka langkah selanjutnya warga dan pemerintah harus berupaya menanggulangi penyebab yang membuat dinamika penduduk ini semakin parah. Ya, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai materi dinamika penduduk di Indonesia. Baik, karena sudah selesai materinya, saya ada sedikit quotes dari Najwa Shihab tentang berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi digelukan tetapi diperjuangkan. Nah, dari quotes tersebut dapat diartikan jika kalian sudah melakukan jangan dikeluhkan sampai yang itu, tapi gimana kalian bisa memperjuangkan sampai kalian mengejar cita-cita kalian yang akan datang. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, boleh ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu temannya. Ibu, Iya. sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita dimulai. Doa besar.